Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Hari ini kita akan mempelajari lagi hukum pidana, begitu khususnya tema besar hari ini kita akan mengulas apa itu tindak pidana dan perbuatan pidana, kemudian delik dan lain sebagainya kita akan ulas lebih jauh. Sebetulnya apa sih itu tindak pidana gitu kan? Istilah tindak pidana itu mulanya dari mana? Nah, kalau strafbarvet itu kan istilah dari bahasa Belanda yang dimaksudkan untuk perbuatan dapat dipidana. Istilah ini dia berasal dari tiga kata, dari straf, bars, dan fate. Nah, hukuman atau pidana itu artinya straf. Bar itu dapat, bahasa Inggrisnya atau able. Nah, sedangkan fate itu artinya fakta, fate itu artinya fakta atau perbuatan. Jadi strafbarvet berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Nah, kalau bahasa Indonesia itu banyak istilah yang mempergunakan sebagai terjemahan strafbarvet. Istilah-istilah itu dapat ditemukan di berbagai undang-undang, literatur, baik yang ditulis sarjana maupun penerjemah-penerjemah lain. Ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana. Itu ada di Undang-Undang Sementara 1950 Pasal 14 Ayat 1. Terus ada yang menerjemahkan pelanggaran pidana. Istilah dari Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana Jilid 1 dan Jilid 2. Terus Prof. Tirta Amijaya itu menggunakan juga istilah mengenai pelanggaran pidana sebagai terjemahan Starbarvet. Nah, ini diketahui dari bukunya terbitan 1955 yang judulnya Pokok-pokok Hukum Pidana. Terus ada juga yang mendefinisikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai terjemahan Strafbarvet ini tercantum dalam Undang-Undang tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Pasal 5 ayat 3B. Itu yang diterjemahkan oleh Prof. Muljatro. Dia juga menggunakan istilah perbuatan pidana. Alasannya dari Prof. Muljatro ini ada dua hal. Karena perbuatan itu adalah perbuatan suatu keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukannya. Yang kedua, perbuatan itu menunjukkan baik pada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Ada juga yang mengistilahkan delik atau perbuatan yang dapat dihukum. Itu ada dalam ringkasan tentang hukum pidana menggunakan istilah perbuatan yang dapat dihukum itu. Terus hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Nah, penggunaan istilah ini sebagai terjemahan dari Strafbarvet yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1951 tentang perburuan. Ada juga yang menerjemahkan sebagai tindak pidana. Nah, penggunaan istilah tindak pidana sebagai terjemahan Strafbarvet ini itu merupakan penggunaan istilah yang paling sering dilakukan atau digunakan. Penggunaan istilah ini, tindak pidana ini, itu memang sudah dilakukan di berbagai undang-undang. Tapi istilah tindak pidana itu sangat populer di masyarakat di kalangan aparat penegak hukum. Contoh-contoh penggunaannya istilah tindak pidana korupsi, tindak pidana suap, tindak pidana terorisme, tindak pidana pembunuhan dan lain sebagainya seperti ini ya. Dalam background saya ini tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme dan tindak pidana pedofilia. Semuanya menggunakan kata tindak pidana. Nah, artinya bahwa penggunaan istilah ini sangat populer sekali untuk menerjemahkan Strafbarvet tadi. Apa kemudian pengertian dari tindak pidana itu sendiri? Nah, dalam KUHP memang tidak diatur mengenai pengertian tindak pidana. Tapi pengertian tindak pidana itu dapat kita ketahui dalam doktrin atau ilmu pengetahuan.
Kalau kita melihat dari Prof. Wirono Projodikoro, bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Nah, dia mengartikan tindak pidana itu berarti bahwa suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dia mengartikan begitu. Terus ada Prof. Simon. Prof. Simons itu dari Utrecht, Belanda. Ada bukunya judulnya Herboek van het Nederlands Strafrecht. Terbitan 1937 yang menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang sifatnya melawan hukum dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Ada juga lain Prof. Metzger, dia mengatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Terus Bauman juga mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Terus larangan itu disertai ancaman bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Nah, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan ada ancaman pidananya. Tapi perlu diingat juga bahwa ada suatu keadaan atau ada suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang tersebut. Itu tindak pidana. Terus tindak pidana ini merupakan suatu tingkah laku yang oleh undang-undang atau ketentuan perundang-undangan diancam dengan pidana, tingkah lakunya pada umumnya, kecuali bila ada alasan penghapus pidana, dilarang dan diancam pidana. Tentu saja kalau kita sudah berbicara mengenai definisi tindak pidana, tentu tindak pidana ada unsur-unsurnya. Apa itu unsur-unsur tindak pidana? Ada beberapa tokoh yang yang mengklasifikasikan unsur-unsur tindak pidana. Ada Prof. Simons, ada Prof. Wirjono Projodikoro, Van Hamel, kemudian Metzger. Kita akan mengurai satu-satu. Kalau menurut Prof. Simons, unsur-unsur tindak pidana itu ada beberapa hal. Pertama, perbuatan manusia, baik itu positif negatif, baik berbuat maupun tidak berbuat. Yang kedua diancam pidana, yang ketiga melawan hukum, yang keempat dilakukan dengan kesalahan, yang kelima adalah oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, unsur-unsur tersebut itu dapat dipilah menjadi dua, unsur objektif dan unsur subjektif. Apa itu unsur objektif? Meliputi tiga hal. Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Yang ketiga, kemungkinan adanya akibat yang menyertai. Unsur subjektif itu meliputi orang yang mampu bertanggung jawab, dan yang kedua adalah adanya kesalahan. Itu dari Prof. Simons. Kalau dari Prof. Wirjono Projodikoro, unsur tindak pidana itu meliputi dua hal. Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan, dan yang kedua, adanya sanksi atas pelanggar norma itu dengan hukuman pidana. Van Hamel lebih rigid lagi, ada 4 hal. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana. Terus menurut Metzger, unsur-unsur tindak pidana itu ada perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, aktif atau membiarkan gitu. Sifat melawan hukum baik yang bersifat objektif maupun yang subjektif. Terus kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam pidana. Kurang lebih penjelasan unsur-unsurnya pasti ada perbuatan, pasti memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, terus diancam dengan pidana, begitu. Kesimpulannya kurang lebih begitu. Terus ada dua aliran dalam pidana itu. Aliran monistis dan aliran dualistis. Berbagai pendapat sarjana yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok aliran, yaitu aliran tadi monistis dan dualistis. Para penganut aliran monistis itu menjelaskan unsur-unsur tindak pidana itu, dia tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu.
Tetapi kalau aliran dualistis, dia menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana itu memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu. Siapa penganut aliran monistis? Prof. Wirjono tadi, Simons, Mesker, Bauman. Sedangkan penganut aliran dualistis itu Prof. Muljatno, terus kemudian Prof. Pompe, dia menganut aliran dualistis. Nah, apa saja jenis-jenis tindak pidana ini? Tindak pidana itu pada dasarnya ada beberapa jenis. Kalau melihat dari sistem KUHP ada kejahatan dan pelanggaran. Nah, dalam KUHP, kejahatan itu kan diatur dalam buku 2 KUHP ya. Ini KUHP yang lama. Sedangkan pelanggaran itu diatur pada buku 2. Buku 3. Nah, KUHP memang tidak menjelaskan kriteria pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran. Tetapi dalam ilmu pengetahuan, pembedaan tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran itu sifatnya kualitatif. Di mana kejahatan itu bersifat rechtdelik, yakni perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan, terlepas dari apakah perbuatan itu diancam pidana atau tidak, atau malah bersih. Nah, sedangkan pelanggaran itu bersifat wettelijk, yakni perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana setelah undang-undang menyebutkan dan mengancamnya sebagai tindak pidana, atau malah quia prohibita. Jadi sebelumnya mereka nggak sadar sebelum ada undang-undang. Terus ada tindak pidana formil dan tindak pidana material. Kalau tindak pidana formil itu titik beratnya pada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana formil itu selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian yang ini, pencuri ini. Tuan krep pencuri kan, sorry yang ini. Ya kelihatan. Tuan krep pencuri ini, nih. Nah, itu tindak pidana formil karena dia sudah titik berat perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Ketika Tuan Krep mencuri, maka perbuatan mengambil pada tindak pidana pencurian itu sudah tercantum dalam rumusan dan dilakukan perbuatan tersebut. Nah, tindak pidana material, titik berat perumusannya adalah pada akibat yang dilarang. Tindak pidana tersebut terjadi setelah akibat yang dilarang terjadi. Misalnya, hilangnya nyawa pada tindak pidana pembunuhan nih. Gary yang dibunuh nih. Ini nih, pembunuhan. Tindak pidana material titiknya adalah hilangnya nyawa tadi. Gitu. Terus tindak pidana komisionis, tindak pidana omisionis, serta tindak pidana komisionis per omisionis komisa. Apa itu? Kalau komisionis itu merupakan pelanggaran terhadap larangan. Pencurian, pembunuhan, perkosaan atau pedofilia ini. Tapi kalau omisionis merupakan pelanggaran terhadap perintah. Misalnya, tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan, tidak memberikan pertolongan pada orang yang berada dalam bahaya maut itu. Kalau ini nih, di atas ini komisionis. Karena pelanggaran terhadap larangan. Ini dilarang mencuri, dilarang gitu kan. Terus tindak pidana dolus, culpa, dan tindak pidana pre parte dolus pro parte culpa. Dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan. Nanti kita akan jelaskan lebih detail dalam ada video yang membahas mengenai dolus dan culpa secara detail. Nah, kalau culpa itu adalah kealpaan. Salah satu unsurnya adalah kealpaan. Dolus kesengajaan, culpa kealpaan. Kalau pro parte dolus pro parte culpa itu tindak pidana yang dalam satu pasal memuat dua hal, unsur kesengajaan dan unsur kealpaan sekaligus. Dan ancaman pidananya itu sama. Terus
ada juga tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan. Tindak pidana aduan itu adalah tindak pidana yang tuntutannya baru dapat dilakukan setelah ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan atau korbannya. Nah, sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutnya meskipun tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan atau dari korbannya. Tindak pidana aduan itu dibedakan lagi atas tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Apa itu absolut? Absolut adalah tindak pidana yang menurut sifatnya hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya pengaduan. Misalnya zina, penghinaan. Tapi relatif, tindak pidana aduan relatif itu adalah tindak pidana yang menjadi menjadi tindak pidana aduan karena ada hubungan istimewa antara si pelaku dengan orang yang terkena kejahatan. Misalnya tindak pidana pencurian di kalangan keluarga gitu. Ada lagi tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tentu saja pidana tunggal tindak pidana yang dilakukan dengan satu kali perbuatan. Kalau ganda tindak pidana yang baru merupakan tindak pidana jika dilakukan beberapa kali. Misalnya penadahan sebagai kebiasaan di pasal 481 KUHP. Terus ada juga tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tidak berlangsung terus-menerus. Artinya dalam keadaan yang dilarang, dia melakukan tindak pidana itu secara terus-menerus. Misalnya merampas kemerdekaan seseorang, pasal 333 KUHP. Terus ada juga tindak pidana sederhana atau standar dan ringan. Kalau sederhana, itu tindak pidana pencurian ini sederhana. Ini nih. Pencurian ini sederhana. Pasal 362 KUHP yang lama. Pembunuhan 338. Sedangkan tindak pidana diperberat adalah tindak pidana yang ancaman pidananya itu diperberat. Misalnya pencurian dengan ancaman pidananya diperberat. Pasal 363. Terus sedangkan tindak pidana ringan 373 KUHP, penggelapan ringan 379 KUHP. Jadi diperberat. Yang diperberat. Terus bagaimana cara pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana? Kan kita sudah belajar definisinya, jenisnya, macam-macamnya begitu kan. Gimana legislator bagaimana membentuk undang-undang untuk merumuskan tindak pidana itu? Ada 3 hal yang patut diperhatikan untuk merumuskan tindak pidana dalam undang-undang ya. Yang pertama itu harus diuraikan satu persatu unsur-unsur perbuatannya. Tapi tidak menyebutkan kualifikasi delik. Misalnya pasal 305, 435, 413, 218 itu. Yang kedua adalah hanya menyebutkan kualifikasi delik tanpa menguraikan unsur-unsurnya. Misalnya pasal 297. Terus yang ketiga adalah menguraikan satu persatu unsur-unsurnya serta sekaligus menyebutkan kualifikasinya. 338, 362 gitu. Nah, berkaitan dengan masalah penempatan norma dan sanksi dalam undang-undang, itu juga dikenal ada 3 cara dalam menempatkan norma dan sanksi dalam undang-undang. Yang pertama, norma dan sanksi itu sekaligus ditempatkan dalam satu pasal di KUHP. Itu KUHP menganut sistem begitu. Terus ada juga norma dan sanksi itu ditempatkan dalam pasal yang berbeda. Ini banyak dilakukan di berbagai undang-undang di luar KUHP, guys. Terus yang ketiga adalah sanksi sudah dicantumkan, ditulis, tapi norma hukumnya itu belum ditetapkan. Misalnya pasal 122 sub 2 KUHP. Itu misalnya contohnya.
gitu. Jadi kalau kita membaca atau mengupas tindak pidana begitu ya, apa sih tindak pidana itu ya, berangkat dari tadi Strasbourg tadi. Terus ada beberapa penafsiran tokoh, unsurnya apa saja, dari ada unsur objektif, subjektif, terus jenis-jenisnya ada apa, absolut, relatif, begitu kan, commission, omission, formil, tindak pidana material. Sebenarnya template background saya ini sangat-sangat merepresentasikan tindak pidana itu sendiri, karena kalau kita berbicara soal tindak pidana begitu ya, mencuri, pembunuhan, rampok, pedofilia, dan ini terorisme, korupsi, ini semua ini mewakili tindak pidana itu sendiri. Perbuatan-perbuatan yang memang diancam, yang memang dilarang, dan memang ada sanksi hukumnya. Itu mungkin sekian penjelasan materi mengenai tindak pidana dari saya. Ada 3 soal latihan untuk materi hari ini. Yang pertama, kawan-kawan coba jelaskan salah satu pengertian tindak pidana yang saudara ketahui. Terus yang kedua, jelaskan apakah yang dimaksud dengan tindak pidana komisionis atau commission. Yang ketiga, sebutkan 3 cara perumusan norma dan sanksi dalam undang-undang. Udah itu dari saya latihannya 3 soal itu, kemudian coba dianalisis lagi tindak pidana. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan kembali di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.